Audio Jungle. Melemahnya perekonomian akibat wabah virus corona berdampak pada berbagai industri di sejumlah tempat di Indonesia. Lebih dari 2.000 karyawan dari sejumlah perusahaan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dirumahkan. Dan tidak sedikit pun yang di PHK karena pandemi virus corona. Hidup susah karena corona, semakin susah karena tidak bekerja. Inilah mutiara hati. COVID-19 memberikan masalah baru di berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah sektor ekonomi. Adanya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah pabrik di Indonesia, termasuk pabrik-pabrik di Jepara. Banyaknya pabrik di Jepara yang melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan pesangon. Hal itu tentu berdampak pada penghasilan masyarakat hingga dapat merambah ke sektor-sektor kehidupan lainnya. Adanya wabah COVID-19 ini, pabrik menjadi sepi, barang pabrik menumpuk hingga tidak dapat ekspor. Hal ini mengakibatkan sulitnya kehidupan masyarakat di Indonesia. Akibat adanya wabah COVID-19 ini, masyarakat banyak yang tidak bekerja hingga meningkatnya pengangguran di Indonesia. Sekarang saya sudah terhubung dengan Ibu Sri, salah satu korban yang di PHK dari tempat ia bekerja. Halo, Ibu Sri, selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya Ibu Sri dan keluarga? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu sebelumnya Ibu bekerja di pabrik apa ya? Itu di pabrik PT Kanindo Makmur Jaya. Oh, di PT Kanindo Makmur Jaya. Ya, Kira-kira ini sudah berapa lama ya Ibu Sri bekerja di PT Kanindo? itu kira-kira 5 bulan kurang lebih, mulai pertengahan Oktober 2019 sampai Maret 2020. Sebelum puasa kemarin itu. Oh, sebelum puasa berarti Ibu sudah di PHK dari pabrik ya? Iya, Mbak. Berarti kurang lebih 5 bulan. Nah, lalu apa alasan utama hingga Ibu Sri ini di PHK dari pabrik? Ya, alasan utama ya memang itu, ada virus corona itu utamanya. Terus produksi bahan-bahan itu terlambat dan bahan-bahannya menumpuk, jadi melakukan ekspor itu adanya keterlambatan. Mungkin alasan seperti itu sehingga terjadilah pengurangan karyawan. Jadi karena adanya emang dari perusahaannya juga dan adanya terutama corona ya Bu ya, yang mengakibatkan Ibu ini di PHK dari pabrik. Terus apa dampak ekonomi yang dirasakan Ibu dan keluarga setelah di PHK dari pabrik, Bu? Ya, rasanya ya banyak itu dampaknya. Ya. Biasanya kami 1 bulan dapat gaji bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi sekarang setelah di PHK kami nggak ada pemasukan sama sekali. Terus jadinya ya kebutuhan keluarga ya tidak tercukupi, tidak terpenuhi. Bapak juga lagi nganggur. Karena itulah, Mbak, diantaranya ya memang kami sangat sulit sekarang itu. Iya. Kalau boleh tahu Ibu ini punya berapa anak? Alhamdulillah 2 anak. 2 anak ya Bu ya. Ya. Kelas berapa kira-kira? Yang pertama itu kelas 2 SMP dan yang kedua adiknya itu baru kelas 3 SD, Mbak. Berarti masih kecil ya Bu ya. Iya. Dan masih sekolah terutama. Nah, Bapak ini bekerja atau tidak Bu sekarang? Ya, karena ada ini COVID corona ini, Mbak, ya Bapak ya jadi nganggur saja di rumah. Nggak bisa kerja. Berarti nggak bekerja ya Bu ya. Terus Iya.
apa yang dilakukan Ibu untuk bisa mempertahankan atau mencukupi kebutuhan sehari-hari, Bu? Kan sekarang kan Ibu udah nggak bekerja lagi di pabrik, dan apa yang Ibu lakukan saat ini? Ya, kami sedikit-sedikit ya itu bantu-bantu pemasukan keluarga. Saya menjahit karena saya punya keahlian sedikit-sedikit bisa jahit, jadinya saya ambil bahan dari konveksi terus saya bawa ke rumah, saya jahit sedikit-sedikit, Bu. Itu Mbak, saya jahit di rumah itu sedikit-sedikit. Berarti menjahit ya, Bu ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu gaji dengan menjahit itu berapa, Bu? Ya tentunya ya sedikit dong, orang jahit itu kok ya kira-kira sekitar ya 5-10 ribu lah itu buat jajan anak-anak itu. Berarti kalau dibandingkan dengan kerja pabrik beda jauh ya, Bu ya? Iya, sangat jauh bedanya. Lalu apakah ada kepastian dari pabrik untuk bisa memperkerjakan kembali para karyawannya, Bu? Iya, memang itu kemarin pas waktu di PHK ada konfirmasi kalau memang ini sudah berakhir coronanya, mungkin kami bisa menerima karyawan baru. Pabriknya bilang begitu. Berarti nanti insya Allah kalau corona udah nggak ada bisa kerja lagi ya, Bu ya? Mudah-mudahan bisa sih, Mbak. Iya. Terus adakah bantuan dari pemerintah untuk masyarakat kecil, Bu? Ya bantuan sih ada, itu tetangga saya juga sudah ada yang mendapatkan bantuan, tetapi saya kok nggak mendapatkan, masih belum bisa menerimanya gitu, katanya belum ada gitu. Berarti belum mendapat bantuan dari pemerintah ya, Bu ya? Ya belum. Ada sudah yang mendapatkannya, tetapi kok saya kok belum gitu. Mungkin saya sudah konfirmasi sama ketua RT-nya, katanya itu gantian, Bu, gitu. Nanti entah bulan depan atau kapan mungkin bisa ada bantuan lagi gitu. Ya. Terus harapan Ibu ke depan ini apa? Kami sekeluarga sih mudah-mudahan corona ini bisa cepat selesai dan bisa mengerjakan aktivitas seperti semula, seperti lancar. Bapak juga bisa bekerja lagi, bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan semua kebutuhan supaya bisa terpenuhi, karena kami semua kan kalau kerja kan lancar-lancar saja begitu. Iya, terima kasih Ibu atas informasinya. Bolehkah saya berbicara dengan salah satu anak Ibu? Oh, iya boleh, Mbak. Pertama yang boleh? Boleh, silakan. Oke. Audio Jungle. Ini dengan anaknya Bu Sri, benar? Iya, benar. Kalau boleh tahu, ini anaknya yang keberapa? Ke-1. Yang pertama. Oke, ini anaknya Bu Sri yang pertama. Kalau boleh tahu ini dengan dek siapa ya? Nama saya Clara Wahyu Cahyani. Ya, Clara. Iya. Clara kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Iya. Clara, bagaimana kegiatan Clara selama adanya virus corona? Kegiatannya sih menurut saya kan sangat berbeda. Biasanya kan diajari bapak atau ibu guru. Sekarang harus secara online, Mbak. Berarti secara online ya? Iya. Terus apa kendala Clara selama masa belajar online? Menurut saya sih sangat tidak efektif. Soalnya itu saya sering nggak paham, Mbak. Nah, kalau secara online kan harus pakai kuota. Ya kalau punya kuota, kalau enggak kan saya nggak bisa ngerjain. Berarti harus kendalanya karena jaringan juga ya. Iya. Terus kuota juga ya. Iya. Apa yang Dek Clara rasakan sebelumnya, kan Ibu bekerja di pabrik.
Nah, sekarang kan Ibu sudah nggak bekerja nih di pabrik dan serabutan di rumah gitu kan. Iya. Nah, apa yang membedakan atau apa yang Dek Clara rasakan selama ini? Ya pastinya kan sangat berbeda. Biasanya itu saya tuh dikasih uang saku, uang jajan sama ibu. Tapi sekarang itu harus nyirit. Soalnya kan ibu nggak bekerja di pabrik lagi. Terus harapan Clara ke depan ini bagaimana agar Clara ini tetap bisa semangat belajarnya ya kan di walaupun kehidupan Clara dan keluarga ini sedang pas-pasan. Mestinya sih harusnya tetap semangat belajar, karena dengan belajar kita bisa menghindari kebodohan, dan nggak apa-apa sih walau hidup pas-pasan. Ya semoga juga wabah virus corona ini cepat berlalu dan aktivitas belajar dan mengajar bisa kembali seperti semula lagi. Iya, makasih harapannya Clara. Iya, Terima kasih Ibu Sri atas informasinya. Semoga ini bisa bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih Ibu dan Clara atas informasinya. Walau kita dihadapkan dengan kondisi di tengah pandemi, namun jangan jadikan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap semangat karena di balik kesulitan pasti ada jalan keluar. Saya Novita Nuraini undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.